Karya Lord of the Rings tentu tidak lepas dari sosok penyihir yang menjadi salah satu poros utama dalam cerita, yaitu Gandalf. Tahukah kalian jika mikir lain tentang yang ingin disampaikan Tolkien, sang pengarang, bahwa sebenarnya sosok Gandalf dalam cerita tersebut adalah jahat? Sebelum pengungkapan kejahatan Gandalf, mari ulas ringkasan peran Gandalf dalam seluruh ceritanya. Dalam serialnya, Gandalf juga dikisahkan di Lord of the Rings dan The Hobbit, yang timeline kisahnya sebelum serial utama Lord of the Rings. Di The Hobbit, Gandalf masih menjadi penyihir abu-abu atau biasa disebut Gandalf the Grey. Dia memberikan misi pada salah satu hobbit yang ahli mencuri barang untuk menemani rombongan ras dwarf dalam menemukan kerajaannya. Gandalf juga menuju suatu wilayah yang dianggap menjadi tempat munculnya Sauron. Gandalf mendapat bantuan petinggi elf dan penyihir lain. Singkat cerita, Gandalf tahu bahwa sosok hobbit yang dia suruh membawa cincin Sauron pulang setelah selesainya misi. Kemudian cerita beralih ke serial Lord of the Rings. Gandalf lagi-lagi ngasih misi pada hobbit, dan kali ini untuk menghancurkan cincin Sauron yang sebelumnya didapat di serial The Hobbit. Singkat cerita, Gandalf membantu kelancaran misi tersebut dengan segala aspek hingga merubah dirinya dari penyihir abu-abu menjadi penyihir putih, atau lebih dikenal Gandalf the White. Singkat cerita, misi tersebut berhasil dan membuat Sauron beserta seluruh bangsa Orcs lenyap. Bahkan daratan atau kampung halaman bangsa Orcs porak-poranda. Setelah menganalisa lebih dalam, maka jika mikir lain akan mendapati beberapa kejahatan terselubung Gandalf di Middle-earth. Pertama, Gandalf memiliki ambisi yang besar dalam dunia Middle-earth. Ambisi besar itu bahkan terlihat ketika dia ingin melenyapkan Sauron dan ras Orcs beserta seluruh kampung halamannya. Padahal ras Orcs bukanlah ras serta-merta harus dihapus keberadaannya di Middle-earth. Alasan ini sudah dibahas di video sebelumnya. Ambisi penghapusan ras atau suatu bangsa bukanlah perbuatan yang dapat dibenarkan. Genosida atau pembunuhan massal yang terstruktur tetaplah perbuatan keji. Kita ambil contoh dalam sejarah dunia kita. Pada masa kejayaan Jerman Barat, ada sosok Hitler yang sangat benci dengan bangsa Yahudi dan ingin membunuh seluruh ras yang ada garis keturunan Yahudi. Meskipun Hitler melakukan itu dengan alasan yang kuat, namun seluruh dunia tetap tidak bisa membenarkan perbuatan Hitler tersebut. Siapapun juga tidak berhak melenyapkan suku asli suatu wilayah meski memiliki peradaban yang tertinggal, bukan? Kita ambil contoh suku Indian, manusia asli benua Amerika, suku aborigin di Australia, dan lain-lain. Mereka tidak harus dihapus dalam peradaban manusia, bukan? Untuk alasan kedua, Gandalf adalah tipikal lempar batu sembunyi tangan.
Dia sangat ahli dalam memanipulasi keadaan. Bahkan saat ingin mencapai suatu tujuan, Gandalf menyuruh ke orang lain. Tujuan di serial The Hobbit, Gandalf ingin Sauron kalah dan cincinnya berhasil ditemukan. Itu berhasil dilakukan dengan tipu dayanya untuk mengutus salah satu hobbit agar menemukan cincin Sauron, serta berhasil mengusir Sauron dari tempat persembunyiannya, yang juga diselesaikan oleh para petinggi elf dan penyihir lain. Gandalf bahkan kabur dan tidak menyelesaikan pengusiran Sauron itu sendiri. Di serial Lord of the Rings, Gandalf bahkan lebih cerdik lagi dalam memanipulasi. Ia kembali memperalat ras hobbit agar melancarkan tujuannya. Dan tujuan kali ini lebih besar, yaitu menghancurkan cincin Sauron dan melenyapkan Sauron beserta seluruh ras Orcs dan kampung halamannya dari Middle-earth. Tak lupa, dia juga menggunakan ras manusia sebagai tentara garis depan dalam memerangi Orcs. Ketika Gandalf adalah duta peperangan dunia Middle-earth, sebenarnya semua ras dan bangsa di Middle-earth seperti manusia, elf, dwarf, hobbit, orcs, dan lain-lain bisa hidup berdampingan dan damai. Namun Gandalf sangat tidak senang dengan keberadaan bangsa Orcs hingga memiliki tujuan super kejam, yaitu membinasakan seluruh bangsa tersebut. Padahal Gandalf sebagai penyihir memiliki kebebasan bepergian ke wilayah manapun seperti para penyihir lainnya. Para penyihir tidak terbatas tinggal hanya di satu wilayah saja, namun bisa mengunjungi seluruh tempat di Middle-earth. Beda dengan yang lain, seperti manusia, hobbit, atau orcs tidak boleh memasuki wilayah elf, atau minimal harus ada perizinan yang ketat. Atau hobbit yang bertamasya ke wilayah orcs dan sebagainya. Namun kebebasan itu justru digunakan Gandalf untuk memicu perang, bukan untuk mendamaikan. Ras manusia, elf, hobbit, bahkan dwarf dihasut untuk berperang melawan orcs. Tentu itu tindakan keji dong. Memiliki akses ke seluruh dunia tanpa visa bukan untuk mendamaikan antar bangsa, malah menghasut beberapa bangsa untuk melenyapkan suatu negara. Tentu tidak ada satu negara pun di dunia ini yang mau diperangi oleh seluruh negara kuat seperti Rusia, Amerika, Uni Eropa, Uni Arab, Cina, dan lain-lain dong. Pasti amit-amit jangan sampai ada yang seperti itu. Kisah Lord of the Rings karya Tolkien memang memiliki banyak sekali keunikan jika mikir lain dari yang terpampang di luarnya saja. Selanjutnya kita analisa lebih dalam lagi dan kalian boleh request di kolom komentar karya apa yang hendak dianalisis. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar lebih banyak yang mendapatkan manfaatnya. Bye-bye.